Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan adalah sebuah pusat kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagrek Kendan dan Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Raja pertama Kendan Sang Resi Guru Manikmaya datang dari Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Kalankayana, India Selatan. Sebelumnya, ia telah mengembara, mengunjungi beberapa negara, seperti Gaudi, Benggala, Mahasin, Singapura, Sumatera, Nusa Sapi, Goh Nusa, atau Pulau Bali, Shanka, Yawana, Cina, dan lain-lain. Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman, penguasa ke-7 Tarumanagara, 535–561 m. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendan, suatu wilayah perbukitan Nagrek di Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan. Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Semua raja daerah Tarumanagara oleh Sang Maharaja Suryawarman diberitahu dengan surat. Isinya, keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik. Sebab ia menantu Sang Maharaja dan mesti dijadikan sahabat. Terlebih, Sang Resi Guru Kendan itu seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Penerus tahta Kerajaan Kendan. Dari perkawinannya dengan Tirta Kancana, Sang Resi Guru Manikmaya Raja Kendan memperoleh keturunan beberapa orang putra dan putri. Salah seorang di antaranya bernama Raja Putra Suraliman. Dalam usia 20 tahun, Sang Suraliman dikenal tampan dan mahir ilmu perang. Sehingga ia diangkat menjadi Senapati Kendan, kemudian diangkat pula menjadi Panglima Bala Tentara, Baladika, Tarumanagara. Resi Guru Manikmaya memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun, 536 sampai 568 Masehi. Setelah Resi Guru wafat, Sang Baladika Suraliman menjadi raja menggantikan ayahnya di Kendan. Penobatan Raja Putra Suraliman berlangsung pada tanggal 12 bagian gelap bulan Asuji tahun 490 Saka, tanggal 5 Oktober tahun 568 m. Sang Suraliman terkenal selalu unggul dalam perang. Dalam perkawinannya dengan Putri Bakulapura, Kutai, Kalimantan, yaitu keturunan Kudungga yang bernama Dewi Mutiasari, Sang Suraliman mempunyai seorang putra dan seorang putri. Anak sulungnya yang laki-laki diberi nama Sang Kandiawan. Adiknya diberi nama Sang Kandiawati. Sang Kandiawan disebut juga Raja Resi Dewa Raja atau Sang Layuwatang. Sedangkan Sang Kandiawati bersuamikan seorang saudagar dari Pulau Sumatera, tinggal bersama suaminya. Sang Suraliman menjadi Raja Kendan selama 29 tahun, tahun 568 sampai 597 m. Kemudian ia digantikan oleh Sang Kandiawan yang ketika itu telah menjadi Raja daerah di Medang Jati atau Medang Gana. Oleh karena itu, Sang Kandiawan diberi gelar Rahyantari Medang Jati. Setelah Sang Kandiawan menggantikan ayahnya menjadi penguasa Kendan, ia tidak berkedudukan di Kendan, melainkan di Medang Jati, kemungkinan di Cangkuang, Bandung. Penyebabnya adalah karena Sang Kandiawan pemeluk agama Hindu Wisnu. Sedangkan wilayah Kendan, pemeluk agama Hindu Siwa. Boleh jadi, temuan fondasi Candi Bojong Menje oleh Balai Arkeologi Bandung, terkait dengan keagamaan masa silam Kendan. Sebagai penguasa Kendan ketiga, Sang Kandiawan bergelar Raja Resi Dewa Raja. Ia punya 5 putra, masing-masing bernama Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sandang Greba, dan Ureti Kandayun. Kelima putranya, masing-masing menjadi raja daerah di Kulikuli, Surawulan, Peles Awi, Rawung Langit, dan Menir. Kemungkinan, lokasi kerajaan bawahan Kendan tersebut berada di sekitar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Pendahulu Kerajaan Galuh. Sang Kandiawan menjadi raja hanya 15 tahun, 597 sampai 612 m. Tahun 612 Masehi, ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu menjadi pertapa di Layuwatang Kuningan.
Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya, Sang Reti Kandayun, yang waktu itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir. Sang Reti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret tahun 612 Masehi, dalam usia 21 tahun. Malam itu, bulan sedang purnama. Esok harinya, matahari terbit tepat di titik timur garis ekuator. Sang Reti Kandayun tidak berkedudukan di Kendan ataupun di Medang Jati, tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru, kemudian diberi nama Galuh, harfiah Permata, Kerajaan Galuh. Lahan pusat pemerintahan yang dipilihnya diapit oleh dua batang sungai yang bertemu, yaitu Citandui dan Cimuntur. Lokasinya yang sekarang, di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Sebagai Raja Resi, Sang Reti Kandayun memilih istri, seorang putri pendeta bernama Manawati, Putri Resi Makandria. Manawati dinobatkan sebagai permaisuri dengan nama Chandra Resmi. Dari perkawinan ini, Sang Reti Kandayun memperoleh 3 orang putra, yaitu Sempakwaja, lahir tahun 620 M, Jantaka, lahir tahun 622 M, dan Amara, lahir tahun 624 M. Ketika Sang Reti Kandayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di Tarumanagara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman 561-628 M. Sebagai Raja di Galuh, status Sang Reti Kandayun adalah sebagai Raja Bawahan Tarumanagara. Berturut-turut, Sang Reti Kandayun menjadi Raja daerah di bawah kekuasaan Sudawarman 628-639 M. Dewa Murti 639-640 M, Nagajayawarman 640-666 M, dan Linggawarman 666-669 M. Ketika Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa, umur Sang Reti Kandayun sudah mencapai 78 tahun. Ia mengetahui persis tentang Tarumanagara yang sudah pudar pamornya. Apalagi Sang Tarusbawa yang lahir di Sunda Sembawa dan mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Ini merupakan peluang bagi Sang Reti Kandayun untuk membebaskan diri, Mahardika, dari kekuasaan Sang Tarusbawa. Sang Reti Kandayun segera mengirimkan duta ke Pakuan, Bogor, sebagai ibu kota kerajaan Sunda, lanjutan Tarumanagara, yang baru, menyampaikan surat kepada Sang Maharaja Tarusbawa. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Galuh memisahkan diri dari kerajaan Sunda, menjadi kerajaan yang Mahardika. Sang Maharaja Tarusbawa adalah raja yang cinta damai dan adil bijaksana. Ia berpikir, lebih baik membina separuh wilayah bekas Tarumanagara daripada menguasai keseluruhan, tetapi dalam keadaan lemah. Tahun 670 Masehi, merupakan tanda berakhirnya Tarumanagara. Kemudian muncul dua kerajaan penerusnya, Kerajaan Sunda di belahan barat dan Kerajaan Galuh di belahan timur, dengan batas wilayah Kerajaan Sungai Citarum. Pada tahun 1482, kedua kerajaan ini dipersatukan oleh Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran. Kisah lengkap Kerajaan Kendan bersumber pada naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga IV, naskah Wangsakerta. Ringkasan Kerajaan Kendan. Candrawarman 515-535 M. Pada saat kekuasaannya, pemerintahannya tahun 535 M terjadinya meletus Gunung Krakatau yang sangat dahsyat, yang menyebabkan tsunami yang sangat besar dan berdampak pada seluruh dunia. Suryawarman 535-561 M. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Dalam tahun 536 M, misalnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagrek antara Bandung dan Limbangan, Garut. Sedangkan putra Manikmaya tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanagara dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh dalam tahun 612 M. Selanjutnya pada tahun 561 untuk kerajaan Tarumanagara,
dilanjutkan kekuasaannya oleh putranya Kertawarman, Maut 628. Ialah Raja Kerajaan Tarumanagara yang ke-8 yang mewarisi bapaknya, Suryawarman yang mangkat pada tahun 561 dan memerintah selama 67 tahun. Antara tahun-tahun 561 sampai 628. 1. Raja Mahaguru Manikmaya Teh 536M, Teh 568M, berasal dari keluarga Kalankayana di India Selatan, adalah seorang pemuka agama Hindu. Karena jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Hindu di tanah Jawa, Raja Tarumanagara pada waktu itu adalah Suryawarman menikahkan putrinya yang bernama Tirta Kancana kepada Mahaguru Manikmaya ini sebagai istri, dan memperkenankan sang menantu mendirikan kerajaan Kendan ditambah sebagian dari prajurit Tarumanagara sebagai pelindung kerajaan Kendan. Dan Mahaguru Manikmaya ini mempunyai putra mahkota yang bernama Raja Putra Suraliman. Hal ini berdasarkan naskah Pustaka Raja-Raja Pustaka Bumi Nusantara Parwa 2 Sarga 4 tahun 1602 Masehi yang tersimpan di keraton-keraton Kasepuhan Jawa Barat. 2. Raja Putra Suraliman Teh 568M, Teh 597M, menikah dengan Dewi Mutyasari Putri dari Kerajaan Kutai Bakula Putra bergelar Raja Resi Dewa Raja Sang Luyu Tawang Rahyang Tari Medang Jati. Mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Kandiawan dan satu orang anak perempuan bernama Kandiawati. Menguasai Nagrek dan sampai Medang Jati Garut Jawa Barat. Hal ini berdasarkan carita Kabuyudan Sang Hyang Tapak. 3. Raja Kandiawan Teh 597M, 612M, memindahkan pusat kerajaan Kendan dari desa Citaman Nagrek ke Medang Jati di Cangkuang Garut, Jawa Barat. Hal ini terbukti dari situs Candi Cangkuang Garut di desa Bojong Mentei Cicalengka Kabupaten Garut, Jawa Barat. Raja Kandiawan mempunyai 5 orang putra yaitu, Mangukuhan, Sandang Greba, Karung Kalah, Katung Maralah dan Ureti Kandayun, yang masing-masing memerintah dan terbagi 5 daerah yaitu, Surawulan, Pelas Awi, Rawung Langit, Menir dan Kuli-Kuli. Pada akhir tahtanya ditunjuk putra bungsu Reti Kandayun sebagai Raja Kendan, Kelang dan sang Raja Kandiawan bertapa di Bukit Layuwatang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun pada saat bersamaan di pesisir selatan wilayah Tarumanagara, Cilaturen, Leweng, Hutan Sancang dan Gunung Nagara, secara perlahan agama Islam diperkenalkan oleh Rakean Sancang Putra Kertawarman IV. Raja Ureti Kandayun Teh 612M, 702M, memindahkan lagi pusat kerajaan Kendan, Kelang ke Galuh di Desa Karang Kamuliaan, Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat sekarang ini, dengan permaisuri Dewi Minawati anak dari pendeta Hindu yaitu Resi Mekandria dan menurunkan 3 orang putra yaitu Sampakwaja menjadi Resi Guru Wanayasa, Amara menjadi Resi Guru Deneu dan Jantaka, mandiminya. Hal ini berdasarkan Pusaka Naga Sastra. Pada masa itu kerajaan Kendan, Kelang berubah nama menjadi Kerajaan Galuh. Sedangkan pada tahun 670 Masehi kerajaan induk Kendan, Kelang, Galuh ini yaitu Tarumanagara saat itu diperintah oleh Tarusbawa telah berubah menjadi Kerajaan Sunda dan menyetujui pemisahan kerajaan bawahannya Kendan, Kelang menjadi Kerajaan Galuh, sehingga kerajaan menjadi 2 bagian yaitu 1. Kerajaan Sunda bekas Kerajaan Tarumanagara dengan rajanya Sri Maharaja Tarusbawa menguasai wilayah pada bagian barat, ibu kota Bogor, Jawa Barat, berkuasa sampai tahun 723 M. Hal tersebut berdasarkan carita Parahyangan. Sedangkan menurut Prasasti Jaya Bupati yang ditemukan di Cibadak Sukabumi tidak menyebutkan ibu kota kerajaan di Bogor. 2. Kerajaan Galuh bekas Kerajaan Kendan, Kelang dengan rajanya Ureti Kandayun, menguasai wilayah bagian timur, ibu kota Kawali di Ciamis, Jawa Barat. Sehingga Raja Ureta Kandayun berani melepaskan diri dari Tarumanagara. Menurut carita Parahyangan, putra mahkota Galuh Mandiminyak menikah dengan Parwati Putri Maharani Sima Putri dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Pernikahan melahirkan Rahyang Sena atau Bratasena yang berputra Sanjaya. Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar tahun 730-an. Namanya dikenal melalui prasasti Canggal ataupun naskah carita Parahyangan. Sebagian para sejarawan menganggap Sanjaya sebagai pendiri Wangsa Sanjaya.